ada satu ungkapan begini ya, khususnya orang Tionghoa ya. Ungkapan ya, mungkin bisa jadi filosofi kali. Hoki teit, unsu teji. Ada yang bisa artikan ini? Bu Erna bisa ngerti? Hoki teit. Hoki itu nomor 1. Unsu itu apa? Pendidikan ya. Pendidikan itu teji. Artinya apa? Sekolahmu, pendidikanmu itu nomor 2. Karena ada orang yang begitu rajin di sekolahan, juara terus, hidupnya biasa-biasa aja. Ada orang di sekolah, ya biasa-biasa aja, nggak juara tuh. Mungkin kadang-kadang juara buntut ya. Tapi, karena hokinya bagus, setelah dia lulus dari sekolah, sukses. Ini ungkapan daripada orang Tionghoa, hoki teit punsu teji. Hoki nomor 1, sekolah itu nomor 2. Setuju nggak saudara? Pelan-pelan nih saya jelasin. Dalam mencari rezeki itu ada 2 jalur, ya, jalur darat sama jalur langit. Jalur darat apa? Rajin, sekolah yang tinggi ya, biar lu jadi gubernur, kurang lebih begitu lah ya. Benyamin kan pesan-pesan, sekolah lu yang tinggi biar lu jadi gubernur, nah, itu jadi kenyataan ya, jadi gubernur Sidul ya. Apalagi kerja keras tekun, itu jalur darat. Lu hebat di jalur darat, yang tadi saya cerita, lu nggak ada jalur langit, ya itu tadi prinsip orang Tionghoa, apa? Hoki teit unsu teji. Nggak ada hoki, ya lu cukup makan aja. Nah, sampai di sini saya mau nanya, saudara setuju nggak? Nanti saya bahas nih di Alkitabnya. Ada nggak faktor-faktor keberuntungan? Saudara setuju dulu nggak? Setuju ya? Jalur darat saudara harus kerja, yang tadi saya katakan ya. Kerja, macet-macetan, rajin, sekolah yang tinggi, kerja keras, tekun. Lu nggak ada jalur langit. Nah ini apa? Faktor keberuntungan. Percuma. Cukup makan. Mengerti ini? Nah sekarang saya bahas dari segi rohaninya. Jalur langit itu apa? Hoki, keberuntungan. Kalau bahasa rohaninya, kasih karunia. Orang dunia berkata apa? Faktor keberuntungan, faktor X. Anak itu rajin loh. Jam 7 aja udah masuk kantor. Pulang paling lambat nih. Maksudnya orang udah pulang, dia belum pulang loh. Tapi ya cukup-cukup aja. Cukup semuanya. Nggak kayak yang lain ya. Mungkin datangnya pas jam 8, pulang juga pas. Lebih berhasil. Pasti saudara akan berkata apa? Faktor apa tadi? X. Nggak ada sih faktor X-nya. Hari ini, saya mau ajarkan kepada saudara, ternyata faktor X itu bisa saudara upayakan. Ini menurut Alkitab ya. Coba kita baca dulu. Roma 9, ayat 15, 16. Wah, udah 30 menit nih. Baru cerita pembukaan aja nih. Roma 9, ayat 15. Ayo, saudara baca. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16-nya. Jadi hal ini tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ini faktor X. Ya. Saudara, nasihat-nasihat orang sukses ya. Untuk melancarkan jalur langit ya, biasanya ada jalur darat, jalur langit. Ini saya langsung ke jalur langitnya. Misalnya kan kerja keras, jujur, ya, disiplin. Misalnya 5 ya, tadi kerja keras, disiplin, jujur. 4, 5 ini tidak diucapkan. Apa? Hormat sama orang tua, bikin orang tuamu bahagia. Kelima, banyakin sedekah. Seperti tadi contoh, lu mau ayam, lu nggak usah kejar ayam, tapi banyakin aja memberi makan kepada si ayam, nanti dia datang. Itu cerita tentang lu banyakin aja sedekah. Saudara setuju dengan 5 hal ini? Ungkapan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, rajin, kerja keras, disiplin, jujur, senangin orang tua, memperlakukan orang tuamu raja, berkatmu berkat raja. Ini orang sukses yang ngomong. Kelima, banyakin sedekah, suka memberi. Ini jalur langit nih.
Setuju nggak? Ini belum di Alkitab dulu. Nah, baca dulu deh Ulangan 5 ayat 16. 10 perintah Tuhan, 4 adalah antara manusia dengan Tuhan, 6 antara manusia dengan manusia. Sebelum jangan membunuh, jangan berzina, Tuhan kasih satu hukum yang utama. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan sehat keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi apa istilahnya? Hormat, ya. Buat senang orang tuamu. Rezekimu lancar. Terus apa tadi saya katakan yang tadi kelima? Banyakin sedekah. Artinya apa? Suka memberi, ya. Memberi kepada Tuhan artinya sesama, seperti orang tua orang tua. Seseorang menghargai, menghormati orang tuanya, suka memberi kepada orang tua. Kesaksian ya, sedikit ya. Masih ada 5 menit. Saya punya teman, saudara mungkin kenal. Dia waktu dalam keadaan terpuruk gitu, itu mamanya selalu minta uang sama dia. Dia sampai bingung, "Mah, aku lagi susah, lagi dalam keadaan terpuruk, ya, banyak utang. Kenapa sih mama mintanya sama saya? Tuh Cici kayaknya bukan main, kenapa nggak minta sama dia?" "Enggak, saya maunya sama kamu." Mintanya sih nggak banyak, cuma 100.000, 200, sedangkan dia nggak punya uang nih. Ini cerita ya. "Enggak, taunya gue mau sama lu deh," dibilang. "Ada nggak 100.000? Ternyata mamanya itu bukan soal uang 100.000. Akhirnya teman saya ini, nanti suruh tahu lah siapa itu ya, paksain diri. Bagaimana ya supaya dia dapat uang 100.000, padahal dia banyak utang nih. Dia kasih mamanya. Mamanya seneng. Tinggalnya kan pisah kota. Tiap kali datang, dia nanya, "Mana nih jatah gua nih? Uangnya berapa? 100 atau 200? Ya itu sekali lagi dia ngomong, "Mah, kenapa sih nggak minta sama Cici yang kaya raya?" "Enggak, gue maunya sama lu." Singkat cerita dilakukan itu, sudah tahu, dalam hitungan 1 tahun, semua terselesaikan persoalan dia, dan Tuhan angkat dia luar biasa. Terus mamanya satu hari datang, "Mana nih jatah gua?" Udah kaya kan? Nih dikasih agak gedean. Dia ngomong apa? "Tuh kan, apa kata mama? Sekarang kan kamu udah sugih, udah kaya." Oh, ternyata mamanya punya maksud supaya si anak itu bisa diberkati melimpah. Padahal dia nggak butuh uang yang 100, 200 itu. Iya, supaya dia, "Lu beri aja," karena mamanya tahu. Entar lu lihat deh. Tuh kan, apa kata mama sekarang? "Kamu udah sugih," orang Jawa sih. "Kamu udah kaya terus." Itu contoh, ya. Jadi inilah, banyakin sedekah. Bagaimana memperbesar faktor kasih karunia, atau orang dunia berkata faktor X, faktor keberuntungan, dengan memberi dan memberi. Coba saudara baca Mazmur 127 ayat 2. Baca dulu, ayo cepat. Lihat, tanpa faktor kasih karunia, kamu akan seperti ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, macet-macetan tuh. Duduk-duduk sampai jauh malam di kantor, di toko, ya, sampai jauh malam. Dan dapat nggak? Dapat. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, ya. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ternyata faktor X itu bekerja ketika kamu tidur. Bagaimana untuk memperbesar faktor kasih karunia atau faktor X? 2 Korintus 9 ayat 7. Ayo cepat. 2 Korintus 9 ayat 7. Lihat. Bagaimana firman-Nya kan berkata, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Faktor X itu bekerja waktu tidur. Sebagaimana faktor X itu, yaitu faktor kasih karunia itu semakin bertambah, yaitu kita harus dicintai. Ya, Saudara baca 2 Korintus 9 ayat 7. "Hendaklah masing-masing memberi menurut kelelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Jadi memberimu itu sampai sekarang tidak menghasilkan buah, memberinya sambil bersungut, sambil ngomel. Tangkap ini, ya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Pemain musik boleh. Jadi dalam memberi itu saya kasih nasihat lah ya.